Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sister? Semoga sister semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, welcome back to Alfi Inspire Official Channel. Kayaknya ini adalah video pertama aku setelah beberapa lama menghilang dan nggak pernah upload video lagi karena banyaknya kesibukan. Oke, dan di video kali ini aku akan sedikit membahas tentang mitos atau fakta dalam program hamil. Nah, kali ini agak keluar dulu dari bahasan tema PCOS ya sisters ya, but it's okay karena ini pun sama-sama penting agar kita tidak terjebak untuk melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Mungkin di sini sisters kalian sangat familiar dengan beberapa himbauan atau beberapa saran yang digadang-gadang itu adalah sebagai pemercepat kehamilan. Jadi kalau misalkan kita melakukan saran tersebut, maka kita akan cepat hamil. Tapi sebelum mempraktekkan saran-saran yang kita terima tersebut, ada baiknya kita untuk mencari tahu apakah itu sekedar mitos atau memang benar-benar fakta. Nah, apa aja sih mitos atau fakta yang sangat familiar atau yang sangat terkenal dalam program hamil? Yuk kita cek selengkapnya. Tapi sebelum itu, aku mau minta sisters untuk jangan lupa menekan tombol like, comment, share, dan subscribe di video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi supaya tidak tertinggal video-videoku selanjutnya. Terima kasih. Oke sisters, langsung saja kita bahas apa saja sih mitos dan fakta seputar program kehamilan. Nah, yang pertama adalah menungging setelah bersenggama biar cepat hamil. Kira-kira itu mitos atau fakta ya? Oke, seringkali kita mendapatkan saran untuk menungging setelah bersenggama. Apa sih tujuannya? Katanya sih supaya sperma yang telah masuk ke dalam rahim kita itu tidak tumpah lagi. Padahal sebetulnya ini adalah suatu hal yang sangat sia-sia. Jadi ini adalah mitos ya sisters ya. Oke, kenapa dikatakan mitos? Karena sejujurnya yang masuk ke dalam cairan kita dan sering tumpah itu namanya cairan semen atau air mani. Sedangkan dalam satu mili air mani itu terdapat berjuta-juta sperma. Nah, kita hanya membutuhkan satu saja sel sperma yang sehat dan kuat untuk membuahi sel telur kita di rahim. Nah, jadi meskipun nanti air mani yang setelah masuk itu keluar lagi atau dalam kata lain tumpah, itu tidak akan mengurangi efektivitas sperma untuk membuahi sel telur kita, dengan catatan sel spermanya sehat dan sel telur kitanya juga cukup matang untuk dibuahi. Nah, jadi sudah jelas bahwa menungging setelah bersenggama agar cepat hamil itu adalah mitos. Oke, mitos atau fakta yang kedua adalah kita harus lebih sering berhubungan badan untuk meningkatkan peluang kehamilan. Ini termasuk ke dalam mitos. Karena justru para pakar obstetri dan ginekologi menyarankan kita untuk berhubungan sekitar seminggu 3 kali atau kurang lebih 2 hari sekali. Mengapa? Karena ini disesuaikan dengan proses pematangan sperma itu sendiri. Diketahui, sperma memerlukan waktu kurang lebih 2 kali 24 jam untuk mencapai kematangan setelah berhubungan. Nah, bila kita berhubungan kurang dari 2 hari setelah berhubungan sebelumnya, maka bisa menjadikan penurunan kualitas sperma karena sperma belum terlalu matang untuk membuahi sel telurnya. Jadi, berhubungan lebih sering untuk meningkatkan peluang kehamilan itu adalah mitos. 3. Pola hidup tidak berpengaruh untuk program kehamilan. Jelas ini salah besar ya. Tentu saja pola hidup itu sangat memengaruhi peluang kehamilan. Banyak juga orang-orang yang pola hidupnya tidak sehat dan tidak teratur bisa hamil atau bisa menyebabkan kehamilan. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang dengan pola hidup yang seperti itu justru sulit untuk mendapatkan kehamilan. Kenapa? Karena pola hidup sangat berpengaruh, terutama bagi keseimbangan hormon dan juga bagi kesehatan kehamilan ke depannya. Jadi, tetap harus mengedepankan pola hidup sehat dan pola hidup teratur untuk mendapatkan kehamilan yang sehat dan juga kelahiran yang sempurna. Saran yang keempat adalah mengonsumsi obat batuk untuk meningkatkan peluang kehamilan. Ini termasuk ke dalam mitos.
Kenapa? Karena mengonsumsi obat batuk hanya diperbolehkan dalam keadaan kita sedang batuk, dan apabila dikonsumsi ketika kita tidak batuk, maka itu akan menimbulkan bahaya yang tentunya kurang baik untuk kesehatan kita selanjutnya. Jadi, dilarang mengonsumsi obat batuk hanya karena termakan saran agar cepat hamil ya, sisters. Di posisi kelima, ada perempuan di atas 40 tahun dilarang untuk melakukan program hamil karena tidak bisa lagi mempunyai keturunan. Ini jelas-jelas adalah mitos. Mengapa? Meskipun pada perempuan usia 40 tahun atau lebih itu sudah sulit untuk mendapatkan keturunan karena telah terjadi penurunan kualitas sel telur, bukan berarti perempuan tersebut tidak boleh melakukan program hamil dan tidak akan mempunyai keturunan. Justru sekarang telah banyak ditemukan metode-metode seperti IVF dan IUI untuk membantu sisters yang sudah berusia lanjut untuk bisa tetap melakukan program kehamilan dan bisa mendapatkan proses kehamilan yang sehat. Jadi untuk sisters yang sekarang sudah memasuki usia lanjut, jangan patah semangat ya. Konsultasikan dengan dokter dan juga terus lakukan pola hidup sehat untuk mendapatkan kehamilan yang sehat serta kelahiran yang sempurna. Last but not least, para suami dianjurkan untuk bersepeda lebih sering dan lebih jauh atau lebih lama untuk mempercepat proses pergerakan sel sperma agar bisa membuahi sel telur. Ini adalah mitos karena faktanya bersepeda terlalu lama dan terlalu sering akan menurunkan kualitas sel sperma. Jadi, bila Anda dan pasangan sedang dalam perencanaan program kehamilan, ada baiknya Anda mengurangi aktivitas bersepeda karena itu akan berdampak terhadap penurunan kualitas sperma. Sisters, itu tadi beberapa mitos yang sangat familiar yang sering kali menjebak kita yang sedang dalam masa program kehamilan. Nah, kira-kira mitos apa lagi sih yang sisters tahu dan beredar di daerah sisters masing-masing? Bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol share, like, comment, dan subscribe supaya aku bisa terus semangat untuk mengupload video. Terima kasih dan tetap semangat menuju garis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!